Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi ya. Baik, sekedar mengulangi ya yang kemarin pekan lalu itu apa sih yang dibahas. Pertama, waktu di lantai 21 kita sama-sama berkumpul itu untuk mengingatkan bahwa kita ingin berkomitmen untuk menjadikan tempat kerja kita ini tempat kerja yang berkah ya. Berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya itu kita saling mengingatkan. Ada 3 yang diingatkan pada saat itu, kesimpulannya ya. Ada yang ingat nggak 3 itu apa? Yang di lantai 21. Kesimpulannya terakhir bahwa pertama, masalah apa? Ayo. Masalah hati-hati terhadap apa? Bukan game, tapi judi online ya. Itu marak sekarang. Ternyata di medsos itu banyak. Kemarin juga ada dari mana gitu ya, protes semacam demo kepada pemerintah mendesak untuk supaya judi online itu dilarang. Kenapa? Karena ternyata banyak online, Gojek ya, Grab online itu ternyata banyak yang kejebak main di situ gitu. Sambil nunggu atau apa iseng-iseng gitu ya, mungkin coba-coba pasang. Nah, kemarin kita sudah komit ya, 1, judi online itu tidak boleh dilakukan. Silakan kalau mau menekuni, tapi tidak boleh sambil kerja di sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, yang semisal dengan itu, yang juga candu gitu ya, dan sulit dihindari, maksudnya sulit untuk keluar dari situ kalau sudah sekali terjebak, itu apa? Narkoba. Itu juga hindari ya, jangan sampai kita terjebak ke dalam narkoba. Coba-coba itu jangan, gak usah lah. Kemudian yang ketiga apa? Kalau yang belum merokok, tidak usah coba-coba untuk merokok ya. Itu juga sama, susah berhentinya. Kalau yang sudah merokok, mulai paling tidak niatkan untuk berhenti merokok ya. Kan di lantai 21. Kemudian yang kedua, kita ketemu di sini di crisis center ini. Itu kita berbicara apa? Ada yang ingat nggak? Saya dari lantai 21 saya mengajak nih kan teman-teman, ayo supaya yang himbauan tadi itu mantep ya. Yang namanya menghindari judi, kemudian menghindari narkoba, itu sebenarnya tanpa dilarang-larang pun itu akan terbit dengan sendirinya kalau dasar kita itu kuat kan gitu ya waktu itu. Nah, dasar kita itu sebagai seorang muslim apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya besoknya ngajak teman-teman semua, ayo kita rekonstruksi lagi. Kita urutkan lagi dari awal nih, seperti apa sih, apakah kita sudah memahami dengan benar dasar-dasar dari keimanan kita, yaitu dengan cara kemarin itu apa? Memahami yang pertama adalah syahadat kita. Dari situ awalnya, urutannya dari situ dulu. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap manusia, setiap orang yang mau masuk Islam itu pasti pertama-tama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu ya, kemarin kita bahas ucapan itu sebetulnya apa sih? Apakah hanya sekedar ucapan seperti ucapan-ucapan yang lainnya? Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Ketika dipelajari, ketika orang Arab mengucapkan syahadat, asyhadu gitu, aku bersyahadat begini, itu apa? Ada 3 maksudnya. Ada ingat nggak? Yang pertama adalah dia sedang apa? Berjanji. Nah, sebenarnya berjanji yang kedua. Yang ketiga bersumpah. Yang pertamanya apa? Sebagai pernyataan ya. Jadi pernyataan. Jadi syahadat itu ketika ada di dalam
Al-Quran itu ada, kita kemarin bacakan ya contoh ayatnya, di mana dia berupa pernyataan, kemudian di mana dia berupa janji, di mana dalam hal itu syahadat di situ berupa sumpah, itu kita bacakan. Jadi konteksnya syahadat itu digunakan dalam 3 kesempatan tuh. Makanya ketika seorang manusia mengatakan asyhadu ya alla ilaha illallah, berarti dia 3 sekaligus dinyatakan, dilakukan, yaitu dia menyatakan. Yang kedua, dia berjanji, dan sekaligus 3 bersumpah. 3 hal ini ya yang terdapat pada syahadat. Sampai di situ kemarin pembahasannya ya. Ingat kan ya? Nah, kemudian sekarang kita coba nanti akan bahas nih. Ini 2 menit lagi azan, kita sholat dulu, habis itu baru balik lagi. Tapi kurang lebih kita akan bahas. Kita tuh menyatakan apa, menjanjikan apa, dan apa yang kita sumpahkan di dalam syahadat itu. Itu akan kita bahas. Tentunya kita tahu kan namanya juga 2 kalimat syahadat, berarti ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ya, tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu pernyataan sumpah dan janji kita yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. 2 ini yang kita nyatakan, kita janjikan, dan kita sumpahkan ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini kita akan memahami coba secara sederhana ya. Yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ilah kecuali Allah. Selama ini yang kita pahami apa? La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Mungkin yang paling umum difahami adalah bahwa dengan la ilaha illallah itu kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi gitu ya. Allah adalah yang memelihara langit dan bumi, meniupkan angin, kemudian mengalirkan air, menumbuhkan pepohonan, memberikan kita rezeki, begitu ya? Seperti itu bukan? Yang kita pahami ya. Nah, sebetulnya lebih dari itu. La ilaha illallah itu lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Coba kita flashback ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW pada saat itu sebetulnya kaum musyrikin itu sudah punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Di beberapa ayat, itu bukan hanya 1 ayat ya, di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, memberitakan kepada kita nih sekarang ini melalui surat, beberapa ayat ya, di dalam surat-surat, di antaranya surat Al-Ankabut, nanti dibaca Al-Ankabut ayat 61, Luqman ayat 25, kemudian Az-Zumar ayat 38 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Dan jika kamu Muhammad bertanya atau menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik pada saat itu yang tidak mau menerima risalah pada saat itu ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi sebetulnya mereka udah paham bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Cuma masalahnya mereka itu menyembah kepada selain Allah pada saat itu, yaitu apa yang disembah? Berhala-berhala, patung-patung ya, yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Gitu. Nah, datanglah Nabi Muhammad kepada mereka untuk mengajak kembali kepada penyembahan kepada Allah. Jadi ilah di situ, di sini ya, itu bukan hanya mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan pemelihara alam semesta, tidak. Tetapi justru penekanannya lebih kepada berkomitmen, berjanji menyembah hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi tambahan, udah yakin bahwa Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta, ditambah lagi bahwa kita janji, sumpah hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sampai di sini paham ya, maksudnya
ada perbedaan yang biasa kita pahami dengan sebetulnya tambahan ilaha illallah. Jadi ilah itu diartikan selama ini sebagai Tuhan ya. Nah, tetapi sebetulnya arahnya lebih pada yang disembah. Baik, kita break dulu, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya. Tadi makan nikmat banget ya. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan, bukan hanya makanan ya, tapi juga sehat. Kita sekarang ini tuh luar biasa ya, alhamdulillah. Kita biasakan syukur terus, syukur ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum sholat tadi kita sudah membahas mengenai syahadat yang merupakan pondasi dari kehidupan kita. Kenapa pondasi? Karena syahadat itu menentukan bagaimana perilaku kita nantinya. Nah, kemarin saya contohkan ketika menghadapi Ramadan, itu reaksi manusia atau umat Islam berbeda-beda. Itu ada yang berat, aduh puasa lagi nih, gak bisa makan lagi nih. Macam-macam. Ada yang biasa aja, ada yang seneng, bahkan diceritakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sejak 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah menanti-nanti, bahkan 2 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah ke bulan Ramadan. Jadi sangat ya mengharapkan bisa berjumpa dengan Ramadan. Apa yang membedakan dari sikap-sikap dari para umat Islam ini, para manusia ini menghadapi Ramadan? Yaitu satu, keimanan mereka, dasar pondasinya mereka itu yang berbeda. Ada yang keimanannya itu ya syahadat, ya seperti tadi, iya yang menciptakan langit bumi ini Allah, dah selesai. Di situ ya saya Islam, saya syahadat, sholat, ya selesai. Nah itu kadang kalau sampai di situ aja ya masih berat untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Ya, jangankan puasa yang berat, sholat juga mungkin masih bolong-bolong gitu ya. Tapi ada juga yang keimanannya sudah lebih tinggi dari itu. Wah, ya setiap saat merasa ada kewajiban kepada Allah, rasa dan sebagainya. Dan para sahabat ini keimanannya sudah sangat tinggi, Rasulullah dan para sahabatnya sebagai panutan kita. Makanya ketika mendapati perintah-perintah Allah, mereka itu bergegas, bahkan menunggu, menanti apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam sesuatu itu merupakan sesuatu yang dipegang oleh mereka, diyakini dan dikejar. Di bulan Ramadan kan banyak sekali yang kita dapat ya, ampunan, berkah dan sebagainya, itu yang dikejar. Itulah yang membedakan ya. Makanya ayo kita urutkan lagi nih keyakinan kita, keimanan kita. Kemudian mulainya dari mana? Syahadat, menyatakan, berjanji, bersumpah. Apa yang kita nyatakan, janji dan sumpah? 2 hal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu apa? Tidak ada, la itu tidak ada ya, meniadakan semuanya. Itu ya. Pokoknya di Fasum itu nggak ada yang paling baik kecuali Jainal. Gitu kurang lebih ya. Pokoknya gitu. Di paling baik. Gitu ya. Jadi kata-kata itu adalah meniadakan yang lain. La, tidak ada. Apa yang tidak ada? Ilah. Ilah itu apa? Sembahan ya. Anggap aja sekarang sembahan. Tidak ada sembahan atau zat yang berhak disembah illa kecuali Allah. Jadi la-nya itu meniadakan, benar-benar hilang, habis ya. Tidak ada sesuatu apapun illa kecuali Allah, mengokohkan kita, kokohkan dalam diri kita, tidak ada yang lain kecuali Allah. Pokoknya dalam hatiku tak ada yang lain kecuali kamu gitu. Nah itu biasanya ngomong sama siapa tuh? Yeah. Lagi ngegombal ya? Iya. Pak Wawan biasanya. Pak Wawan itu. Bukan regional kalau itu ya? Oh enggak. Enggak main dia. Nah itu ya, seperti itu, menghilangkan segala sesuatu kemudian menancapkan, mengokohkan sesuatu. La ilaha illallah. Nah, apa itu ilah? Gitu ya pertanyaannya.
Kembali lagi seperti kita waktu membahas syahadat, kita mengacunya kepada kecakapannya orang bahasa orang Arab gitu, ketika mereka menyatakan ilah itu sebenarnya yang dimaksud apa sih gitu. Nah, para ulama mencari itu, setidaknya itu ada empat konteks di mana mereka menggunakan kata ilah. Yang pertama itu untuk menyatakan sakana ilahi, merasa tentram kepadanya, gitu ya. Ini kita inikan dulu ya. Yang kedua, istijarobih, merasa terlindungi olehnya. Yang ketiga, ishtaqo ilaih, rindu kepadanya. Dan yang keempat, wuli abih, cinta dan cenderung kepadanya. 4 ya ini. Jadi menyatakan ketika misalnya sakana ilaih itu merasa tentram kepadanya, rasa sesuatu yang menentramkan gitu ya, jiwa. Contohnya apa? Kalau ada duit ya, baru habis gajian, aduh, nah tentram. Ini kurang lebih seperti itu yang dimaksud ketentramannya itu di situ. Nah, kemudian terlindungi olehnya gitu. Misalnya kalau apa namanya, naik motor misalnya ya, atau ya naik motor, wah gue mau tenang, kenapa? Biar hujan juga ada jas hujan bawa, tenang dan terlindungi jas hujan. Contoh, ishtaqo ilaih, rindu kepadanya. Dompet misalnya ya, tinggalan di rumah, pasti keinget aja kan ya, aduh dompet nih, bentar-bentar inget dompet lagi, bentar-bentar inget lagi kalau pernah ketinggalan ya dompet. Terus cinta dan cenderung kepadanya, ini misalnya kepada anak ya, kepada anak itu biasanya ada rasa. Nah, kombinasi kelengkapan dari ini semua itulah yang kita sebut, maksudnya semua ini dipenuhi oleh satu zat ya. Itulah orang ini dikatakan menyembah abadahu, menyembah si sesuatu itu. Jadi yang tadi itu kita merasa tentram kepadanya, kemudian merasa terlindungi olehnya, merasa rindu kepadanya, cinta dan cenderung kepadanya, itu adalah dasar-dasar dari penyembahan. Dimana yang tadi itu menimbulkan ketaatan yang sangat taat, kemudian sangat mencintai dan sangat merendahkan diri kita kepadanya. Nah, itulah dikatakan kita menyembahnya ya. Atau dengan kata lain, bahasa lain, bahwa sesuatu yang disembah atau ilah itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan bantuan pertolongannya, sangat diharapkan, kita sangat mengharapkan padanya. Kemudian sangat ditakuti, karena itu maka dipatuhi ya. Sangat diikuti, kemudian sangat dicintai ya. Inilah kalau 4 ini terpenuhi, maka dia itu merupakan ilah bagi seseorang. Nah, nanti kita bahas contohnya nih. Ilah itu berarti dengan demikian si orang tersebut yang memiliki sesuatu yang 4 karakteristik di dalam dirinya itu mengilahkan dia ya. Sampai di sini balik lagi nih. Jadi pernyataan bahwa aku tidak akan menyembah sesuatu kecuali Allah, itu ternyata kalau kita mau gali akar katanya dan pengertiannya, tidak cukup dengan aku tidak akan beribadah di gereja gitu kan ya, aku tidak akan beribadah di pura, aku hanya akan beribadah di masjid. Selama ini kan gitu ya pengertian kita ya, hanya sebatas itu. Tapi sebetulnya dalam gitu maknanya. Kita mengilahkan sesuatu itu bukan sekedar melakukan ritual. Seperti tadi kita sholat, itu memang penyembahan ya. Salah satu bentuk penyembahan itu adalah kita melakukan ritual penyembahan sebagaimana yang diajarkan ya. Di antaranya adalah sholat, itu salah satu bentuk. Nah, tetapi kalau kita mau gali maknanya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu jauh lebih dalam dari itu. Yaitu tadi, kita menjadikan sesuatu itu sebagai yang paling kita harapkan, al-marghub ya. Kemudian yang kita takuti, takut kita akan murkanya, kita takut akan marahnya, takut bahwa dia nggak peduli sama kita, bahwa dia nggak ridho sama kita. Kemudian kita ikuti otomatis, apapun yang diperintahkan kita jalankan, kita ikutin. Itulah 3 ya. Yang keempat, kita cintai, al-mahbub ya, kita cintai dia.
Nah, 4 inilah merupakan karakter ciri dari kita mengilahkan sesuatu ke tempatnya. Contoh, dulu zaman saya masih kecil itu, tahun 80-an, ada film namanya Nyi Roro Kidul. Ya, pasti tahu ya. Nah, itu dikisahkan, ini mitos ya. Nggak tahu kita benar apa enggak, tapi ini cerita yang beredar di masyarakat kurang lebih. Bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah penguasa Laut Selatan. Dia menguasai celaka atau selamatnya seseorang di laut itu ditentukan sama Nyi Roro Kidul itu, ya kan? Itu ceritanya ya. Nah, makanya kalau orang mau selamat, mau dapat banyak limpahan panen yang banyak, ikan yang banyak, itu harus melakukan ritual-ritual kepada Nyi Roro Kidul ini. Kalau misalnya ada orang yang bilang, "Woi, jangan melaut sekarang, Nyi Roro Kidul lagi marah." Kira-kira pada berani nggak? Nggak berani ya. Pasti, wah jangan, oh, oke, dipatuhi. Nah, jadilah dia ini sesuatu yang ditakuti, ya kan? Nggak berani kan? Kalau ada pantangan, kira-kira, pantang lo ya, nanti Nyi Roro Kidul marah. Kamu jangan begini waktu menangkap ikan. Kira-kira dipatuhi nggak? Patuhi. Sesuatu yang dipatuhi. Dia diharapkan nggak untuk memberikan rezeki kepada? Diharapkan kan? Mudah-mudahan Nyi Roro Kidul ngasih kita banyak nih. Dia yang diharapkan. Terus kemudian apa? Ada 4. Terus ditakuti, ditaati ya. Ditaati. Nah, dicintai. Ditambah lagi kemudian dengan ritual-ritual penyembahan, ketaatan, ketundukan, sampai-sampai merendahkan diri serendah-rendahnya kepada zat tersebut. Itulah salah satu contoh yang namanya menyembah, mengilahkan ya. Mengilahkan sesuatu. Itu yang dengan syahadat kita berjanji, bersumpah dan menyatakan bahwa kita hanya akan begitu tuh kepada siapa? Allah. Kita hanya akan takut kepada Allah. Kita hanya akan mengharapkan rahmat, limpahan, rezeki, berkah dan sebagainya dari Allah. Kita hanya tunduk patuh, merendahkan diri, meletakkan kepala kita ini serendah-rendah, sehina-hinanya di hadapan Allah. Itu makna dari mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hindari sikap-sikap, perilaku-perilaku kita yang mengarah kepada tadi penghambaan itu tadi, ya, penghambaan. Nah, itu ketaatan yang disertai dengan pengagungan, kemudian merendahkan diri, kemudian bahkan pengharapan dan kecintaan selain kepada Allah. Itu yang kita janji untuk kita lakukan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi ketika kita sholat tadi, itulah sholat itu adalah kalau ibadah-ibadah yang mahdoh ya, seperti sholat gitu ya, puasa, kemudian haji gitu ya, zakat, sedekah, itu adalah bentuk, nah, bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah, bentuk penyembahan, menyembah Allah. Maka di dalam hati kita ketika sholat itu ada rasa menyembah gitu, ada sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika Allahu Akbar, bacanya apa? Doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan samawati wal ardh. Langit dan bumi, kepada Allah. Hadapkan. Jadi itulah prosesi kita ya, ritual penyembahan kita itu sholat itu yang secara langsung. Makanya ketika sholat kita hadapkan, kita benar-benar sedang berhadapan dengan Allah pencipta kita yang memelihara, memberikan rezeki. Kita hadapkan wajah kita. Kita tundukkan ketika sujud, kita merasakan bahwa inilah ya Allah, aku hinakan di hadapan Engkau ya Allah. Kepalaku ini tundukkan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah bentuk penyembahan yang paling langsung ya, yang paling langsung, yaitu ketika kita melakukan sholat. Ketika puasa juga begitu. Puasa kan kriuk-kriuk kadang-kadang ya. Jam-jam 9-an biasanya udah mulai kerasa tuh. Disitulah kita hayati, ya Allah, aku sedang berpuasa untuk menyembahmu ya Allah. Mengharapkan ridhomu, mengharapkan rahmat, rezeki dari mengharapkan keselamatanmu ya Allah. Dari Engkau, ampuni segala dosaku. Di situ kita hayati laparnya kita itu. Nah, sepanjang hari kan kita merasa tuh,
perut kita kosong, kadang lapar, lemes, itu kita hayati, kita niatkan untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau seperti itu ya, seorang muslim ketika saum seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa? Doanya orang yang berpuasa itu merupakan doa yang makbul ya. Allah mengabulkan doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi menjelang berbuka itu kemudian banyakin doa. Kenapa? Karena udah dari pagi gitu ya, terus sampai sore itu kita menyembah Allah tuh. Kagak ada berhentinya. Kalau sholat, tapi puasa itu. Sampai puncaknya kita udah kelaparan nih, sore-sore udah mau buka, kita berdoa, ya Allah. Salah satu Allah mengabulkan doa ya, doa yang siapa yang berdoa, ud'uni astajib lakum ya. Nah, itulah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika berpuasa sampai berbuka tadi itu ya. Ini salah satunya kita bisa mengerti nih sekarang. Oh, kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena itu tadi dari pagi sampai sore kita berpuasa, kita beribadah kepada Allah, hubungan kita, kontak kita sama Allah nggak putus, seperti itu. Ya. Nah, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, sekarang apa saja yang bisa menjadi ilah bagi manusia selain Allah? Kita kan disuruh menghindari ya. Kita berjanji la ilaha illallah. Apa saja misalnya? Contoh, tadi kan udah nih, makhluk yang entah benar ada apa enggak kan, seperti Nyi Roro Kidul. Contoh lain misalnya jimat, ya. Tadi siapa yang di sini yang suka naik gunung atau pernah naik gunung, camping di gunung? Misalnya ya, Mas Bagus itu naik gunung, sampai di sono puncak gunung, camping, mimpi, bukan mimpi basah. Maksudnya kehujanan nih kan. Mimpi di situ ada kakek-kakek gitu. Anakku katanya, akan aku berikan kepadamu satu pusaka, jagalah pusaka itu. Set, hilang, kebangun. Apa ini? Mimpi nih. Tahu-tahu pas benahin tenda besok paginya, wih, ada batu berkilau gitu. Wah, jangan-jangan ini mimpi gua kemarin nih, gitu kan. Dibawa terus dibagusin, dijadiin cincin. Nah, abis itu karirnya melesat nih. Seminggu kemudian diangkat jadi VP. Oh, gitu-gitu deh. Wah, ini nih, bener nih mimpi gua nih katanya. Dari gunung sana. Wah, akhirnya si cincin ini kemudian diapain? Disimpan bagus-bagus ya. Disimpan bagus, disimpan bagus-bagus. Terjadilah apa yang tadi kita dijelaskan tadi, bahwa si benda itu orang tersebut menjadi tenang kepadanya kan. Kalau ada ini mah udah tenang aja lah. Kemudian merasa terlindungi kan. Kalau ketinggalan di rumah, dia pergi, waduh, jangan-jangan celaka nih. Oh, hilang nih ntar, dipecat ntar besok gitu kan. Gitu kan. Terus merasa cenderung hati itu merasa terpaut padanya. Ditelepon kan kalau ketinggalan. Cincin Mbak B mana? Ada nggak di situ? Coba liatin. Ada B, taruh di atas gitu. Jangan sampai hilang ya, kuncinya taruh di bawah kasur, pokoknya gitu-gitu. Ya. Terus kemudian cenderung dan cinta kepadanya. Wah, dielus-elus, dibagusin, dimandiin ya pakai air kembang 7 rupa gitu. Gitu. Nah, inilah bentuk dari menjadikan sesuatu. Dan kemudian jadinya merendahkan diri di hadapan dia gitu. Merendahkan diri, ini ditaruh tempat yang tinggi. Jadi suci lah, sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, sesuatu yang ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang, wah itu kamu harus diritualin tuh, gak bisa gitu-gitu aja. Diapain? Itu dicuci, airnya diminum. Itu sampai mau seperti itu gitu. Jadi merendahkan diri ya. Misalnya contoh lain lagi ya, yang merendahkan diri itu yang seperti itu adalah misalnya kotoran hewan ya. Kotoran hewan jadinya jadi diagungkan, kita sampai merendahkan diri manusia itu sampai meminum atau mandi kotoran. Itu contoh ya, mengagungkan sesuatu sampai merendahkan diri kita yang menjadi ciri-ciri bahwa seseorang menjadikan sesuatu menjadi ilah. Nah, itu contoh 2. Contoh lainnya lagi apa? Misalnya manusia atau laki-laki menjadikan
seorang wanita pujaan hatinya itu menjadi ilah, bisa nggak? Bisa. Yang penting 4 ciri itu terpenuhi. Dia merasa tenang, tentram, merasa cinta, merasa tunduk, patuh, taat, terus kemudian jadi buta. Gitu. Apapun dilakukan demi ini. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri. Diagungkan, dibela, ya. Dirindukan, dicintai, sampai-sampai apa? Mau melakukan hal-hal yang misalnya dilarang oleh agama. Ya, korupsi misalnya, mencuri, macam-macam. Pokoknya demi untuk mendapatkan cintanya, ridhonya si dia ini. Ya, contoh. Nah, terus apa lagi kira-kira contoh-contohnya? Manusia mengilahkan sesuatu, menjadikan ilah. Sekarang ini yang samar tapi banyak terjadi, itu yang perlu kita hati-hati adalah apa? Harta, ya, harta, uang. Tapi uang itu tidak memenuhi satu unsur, Mas. Kita merendahkan diri di hadapan uang itu kan enggak, ya. Terus mengagungkan uang itu kan enggak. Memang sebagian besarnya itu ada masuk, yaitu kita tergantung kepadanya, mengharapkan dia, itu iya sih. Tapi nggak sampai juga kita nyembah-nyembah uang gitu kan, ya. Ritual prosesi nyembah uang kan enggak. Kecuali memang nanti sampai ke sana, misalnya gini. Kalau mau sukses ini ke gunung apa gitu. Gunung Kawi. Nah, itu juga tuh. Di sana ritual. Ritual apa? Demi uang ini. Ya, itu juga hati-hati ya. Gitu. Nanti kita akan belajar apa saja hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita ini. La ilaha illallah ini bisa batal. Sholat bisa batal nggak? Saya. Kalau apa? Kentut, ya, salah satunya. Kalau kentut kita batal sholat. Syahadat juga bisa batal, cuman kita jarang ya belajar membatal syahadat itu apa aja, kita jarang ya. Iya. Itu dia, nanti kita coba belajar itu apa saja. Yang penting sekarang kita udah paham nih bahwa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar kalimat begitu aja, enggak. Itu pernyataan, sumpah dan janji. Yang isinya apa? Kita tidak akan mengilahkan atau menjadikan sesuatu yang sebagai sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk pengilahan itu? Ya itu tadi ya. Mengagungkan, merendahkan diri di hadapan sesuatu, menaati, takut, tunduk, patuh, cinta kepadanya. Tadinya saya agak bingung ya kalau tunduk, patuh, taat dan takut itu bisa dimengerti ya. Tapi kalau cinta coba. Di sini udah ada yang cinta kepada Allah itu gimana sih? Mungkin nggak sih manusia cinta kepada sesuatu yang bukan bersifat zahir gitu? Kalau cinta kepada wanita itu ya udah sering lah kita mendengar dan merasakan ya. Kalau cinta kepada anak gitu ya. Nah, nanti kita bahas juga cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah seperti apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa orang-orang beriman itu cinta kepada Allah. Ya. Di dalam salah satu ayat, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Bukan hanya cinta, tapi asyaddu. Sangat-sangat cintanya kepada Allah. Nah, ya. Atau di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka zadathum imana, meningkat iman. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Coba ciri apa coba kalau disebut namanya bergetar? Cinta. Ya. Kalau dulu waktu zaman PDKT gitu ya, zaman cinta monyet biasanya SMP tuh, SMP. Kalau lagi suka sama seseorang gitu ya, itu kalau ada yang ngomongin dia gitu ya, nyebut-nyebut namanya, ada sesuatu nggak yang tergetar itu? Yang ada gitu. Jelas. Itu, kok ada ngomongin nih. Kalau baca suratnya tambah cinta nggak, tambah senang? Sama. Itu salah ciri-ciri. Nah, Allah menjelaskan orang beriman tuh begitu gitu kepada Allah. Nah, kita gitu nggak? Nah, coba. Kalau belum, kita cari rahasianya. Bagaimana
supaya kita begitu. Pantas aja kita misalnya sholat masih berat, puasa merasa berat, karena begitu kita belum punya itunya. Ya, nanti kita sedikit-sedikit belajar ke sana. Bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu salah satu faktor motivasi yang sangat besar ya. Kalau udah cinta kepada sesuatu udah selesai lah. Nggak inget waktu, nggak inget makan, nggak inget apapun itu. Cinta kepada kerjaan kan, kalau udah seneng kerjaannya ya nggak peduli itu. Ada seneng main burung, aduh lupa dah. Lupa udah. Macam-macam lah. Pokoknya kalau sesuatu yang kita cinta, kita suka, itu luar biasa ya. Itu ini sekali. Nah, Allah menceritakan bukan hanya beriman kepada Allah dalam artian percaya ya dan yakin, tapi orang yang beriman itu adalah mereka itu cintanya kepada Allah, sangat-sangat cinta kepada. Ya bisa kita inilah mengerti dari sirah nabawiyah, kita kan mendengar ya bagaimana pengorbanan para sahabat, pengorbanan mereka pada saat itu untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu, untuk mempertahankan bahwa hanya Allah yang disembah. Contohnya misalnya sahabat Bilal bin Rabah itu ditelentangkan di atas gurun pasir yang panas di tengah hari, ditindih badannya dengan batu yang besar tengah-tengah gurun untuk mempertahankan itu tadi. Tidak mungkin akan terjadi pengorbanan sebesar itu kalau tidak dilandasi dengan cinta. Ya, kalau hanya sekedar percaya, iya saya percaya Allah dan saya akan la ilaha illallah, sekedar ya gitu aja. Besok ditawarin, mau nggak lo 200 juta? Tapi, nah itu, langsung kepikir-mikir 200 juta nih, gitu. Bisa nambah nggak gitu kan? Bisa tambah nggak? Masa 200 juta gitu kan? Gitu, ya. Dan jangan salah, itu banyak terjadi. Bukan 200 juta, cuma sembako gitu. Kebutuhan hari-hari dikasih gitu, keluar dari syahadatnya, keluar dari Islam, keluar dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi esensi atau isinya dari syahadat itu yang tidak dihayati, bahkan juga nggak paham gitu. La ilaha illallah itu ya hanya sekedar ucapan aja. Padahal la ilaha illallah itu tidak ada ilah kecuali Allah adalah satu pernyataan, sumpah dan janji bahwa kita tidak akan menyembah sesuatu yang lain kecuali Allah saja. Apa itu menyembah? Itu tadi meletakkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, pengharapan, takut dan cinta kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau kita belum kesana? Ya kita belajar sama-sama kesana supaya kuat iman kita. Ketika tadi kita bisa mengerti ya kenapa para sahabat senang mendengar Ramadan, karena tadi mereka itu cinta kepada Allah dan senang mengorbankan dirinya untuk Allah. Nah kalau jangankan itu ya, jangankan kepada Allah, kalau udah cinta kepada wanita aja ya, kalau cinta kepada wanita itu si yang dicintainya itu bilang apa misalnya, Pak itu dong cari apa gitu kan, misalnya lagi hamil misalnya, menganggap muda, terus dia itu mencarinya itu dengan sepenuh hati dan merasa senang ketika ini buat si dia ini, merasa senang ketika menjalankan sesuatu yang memang diperintahkan oleh seorang yang dicintai gitu. Nah Rasulullah dan para sahabatnya juga seperti itu yang dirasakan. Ini perintahnya Allah lah. Ya Allah, biar susah payah aku jalani, biar keringat ini tertumpah, darah ini tertumpah, aku jalani demi Engkau ya Allah. Itu ya. Coba kita bayangkan nih sama yang sikap seperti ini, tapi pada orang lain terhadap wanita yang dia cintai. Aku buktikan cintaku padamu, walaupun gunung kan kudaki, laut ku seberangi, itu ya. Dengan penuh senang, penghayatan dan kesukaan, gak berat gitu. Kita bisa mengerti ya ini. Ini contohnya padanannya seperti ini.
Nah, Rasulullah dan para sahabatnya itu level cinta kepada Allah bukan main. Makanya segala sesuatu yang diperintahkan Allah, baik sampai menumpahkan darah itu dijalani dengan sukacita. Nah, ayo kita mengarah ke sana sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, menanamkan iman di hati kita semua sehingga kita bisa meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini. Udah jam 1:15, kita harus kembali ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sudah cukup jelas ya? Baik. Ya, ini nanti kita akan teruskan, materinya berlanjut terus. Dan jadi diingat-ingat. Nanti pekan depan saya tanya nih. Ada kuis. Baik, demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.